Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha serta ayah bunda tercinta, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2. Kali ini kita sudah sampai pada pelajaran 11, yaitu ayo kita sholat. Bagian A, bacaan sholat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tentu saja kasih jempolnya. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita, setelah kita belajar tentang materi kita, peserta didik mampu melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu menjelaskan makna sholat, membiasakan sholat dengan benar, menyebutkan urutan tata cara sholat dengan benar, dan hafal bacaan sholat dengan benar. Kita awali dulu dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar bunyi ayat tadi? Yang pertama itu di awal video ya. Pernahkah kalian mendengar ayatnya? Apakah pendapatmu tentang ayat tersebut? Kemudian pertanyaan ketiga, sejak kapan kalian belajar sholat? Ya, silahkan bisa ditulis di kolom komentar video ini. Salat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Kata salat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti doa. Sedangkan menurut istilah, salat bermakna serangkaian kegiatan ibadah tertentu, ya, atau ibadah mahdhah ya anak-anak ya, yang terdiri dari ucapan dan perbuatan, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ya, ini yang disebut dengan salat. Salat harus kita kerjakan karena bermanfaat untuk hidup kita. Seperti firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan salat itu adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang mendirikan sholat. Ya, minta tolonglah kamu dengan mendirikan sholat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan banyak pahala. Nah, agar sholatmu benar, kamu harus hafal bacaannya. Bagaimana bacaan sholat itu? Ya, mari kita pelajari sama-sama. Yang pertama adalah niat. Niat adalah menghendaki sesuatu atau menyengaja ya, dibarengi dengan melakukan perbuatan. Niat sholat harus jelas jenis sholat yang akan dilaksanakan. Sholat fardu atau wajib disebutkan nama sholatnya. Selain itu harus jelas pula niat sholat sendiri sebagai imam atau makmum. Boleh niat itu di dalam hati atau diucapkan. Ini adalah contoh memakai bahasa Arab ya. Jadi kalau anak-anak
belum bisa bahasa Arabnya, boleh berniat pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa juga boleh ya. Yang penting adalah berniat ya, boleh diucapkan dan boleh juga di dalam hati. Tetapi untuk belajar kita ya, kita belajar niatnya memakai bahasa Arab ya. Dan memakai bahasa Arab ini setelah anak-anak tahu, kita juga nanti harus tahu artinya, supaya ketika kita niat dengan bahasa Arab, kita sudah tahu maksud dari niat yang kita ucapkan. Ini adalah contoh niat dengan bahasa Arab. Niat sholat isya. Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal qiblah adaan. Nah, di sini kalau kita sholat sendiri, maka di sini langsung ada alillahi ta'ala. Ini kalau sholat sendiri atau sholat munfarid. Tapi kalau jadi makmum, maka ada makmuman ya. Kalau jadi makmum ada makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam ada imaman lillahi ta'ala. Ya, di sini perbedaannya antara sholat yang sendiri, sholat kita jadi makmum atau jadi imam. Kemudian kita lanjutkan niat sholat subuh. Usolli fardhu subhi raka'ataini ada alillahi ta'ala. Kemudian niat sholat duhur. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin ada alillahi ta'ala. Kalau lafadznya berbeda sedikit tidak apa-apa ya. Ada kan yang arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, begitu boleh, tidak masalah. Kemudian kita lanjutkan niat sholat asar. Maaf, ini tulisannya B, ini harusnya yang ini harusnya D anak-anak. Yang ini D, yang ini E. Jadi ini yang keempat dan ini yang kelima. Usolli fardhul asri arba'a raka'atin ada alillahi ta'ala. Dan yang terakhir niat sholat maghrib. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin ada alillahi ta'ala. Ini adalah bacaan sholat, bacaan niat sholat 5 waktu. Semoga anak-anak cepat menghafalnya dan tahu artinya. Kemudian kita lanjutkan dengan bacaan takbiratul ihram ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita baru belajar bacaan-bacaannya, belum sampai pada artinya. Ya, untuk artinya akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang atau pada kelas-kelas yang lebih tinggi ya. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama kali ya. Pertama kali kita sholat namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, ini takbiratul ihram. Kemudian setelah itu kita membaca doa iftitah ya, tentu saja sambil berdiri bersedekap. Doa iftitah biasanya ada 2 macam ya, kita pilih salah satu ya. Yang membaca doa Allahu Akbar kabira boleh, atau Allahumma ba'id baini juga boleh, tidak masalah. Pilih salah satu, tapi jangan dua-duanya. Kita mulai ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, di sini ada yang menambahkan lafaz ini ya. Di sini tetapi tidak ya. Ini pakai wajah tuh dan itu tidak masalah. Langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, ini bacaan doa iftitah. Silahkan bisa diulang-ulang ya.
bisa diulang-ulang sampai anak-anak hafal benar. Kemudian untuk bacaan doa iftitah selain yang tadi, memakai yang ini juga boleh ya. Memakai yang ini juga boleh. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya, pakai ini juga boleh, tidak masalah untuk anak-anak semua. Kemudian kita lanjutkan dengan bacaan surah atau surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya, untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai pada surat Al-Fatihah. Untuk bacaan berikutnya, ya kita bersambung pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini bermanfaat dan kita semua menjadi generasi yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap jaga kesehatan dengan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan interaksi, dan tentu saja selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk yang sudah nonton dan terima kasih sekali untuk yang sudah subscribe channel ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.